Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurfadli Herdiana dari kelas 2 FEA. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fasa biner. Oke, yang pertama, diagram fasa biner yang pertama yang paling sederhana itu seperti ini. Kita dapat mengetahui informasi yang ada di gambar ini. Yang pertama itu ada A dan B. Di sini maksudnya adalah titik A dan B ini adalah unsur material yang berbeda. Dan di sini adalah gambar grafik TCA. Itu berarti temperatur cair material A. Dan di sini ada TCB atau temperatur cair material B. Dan besarnya temperatur di sini ada TCA itu 800 derajat Celcius dan TCB temperatur cair B ada 700 derajat Celcius. Nah, lalu di sini ada keterangan lagi A tambah B cair. Maksudnya ketika kedua material ini dipanaskan hingga mencapai 800 derajat Celcius lebih, maka dapat dipastikan kondisi kedua material ini dalam kondisi cair. Maka bisa dibilang larut sempurna dalam keadaan cair karena sudah melewati temperatur 800 derajat Celcius ini. Nah, kondisi selanjutnya ketika temperatur diturunkan kurang dari 800 derajat Celcius, maka yang terjadi itu adalah kondisi di mana A mengalami pembekuan atau A sudah mulai padat dan yang material B itu masih tetap cair. Karena titik cair material B kan ada di sini temperatur cairnya 700 derajat. Maka A itu masih padat dan B itu cair. Lalu ada satu lagi kondisi ketika temperatur sudah ada di bawah 700 derajat. Maka akan didapati unsur material A ini padat dan material B itu padat. Nah, dikarenakan material A itu lebih padat terlebih dahulu, maka di sini ketika keduanya sudah dalam keadaan padat sempurna keduanya, maka material unsur A ini berada di bawah dan material B ini berada di atas karena kan tergantung juga dengan massa jenis yang dimiliki oleh kedua unsur ini. Berhubung material A ini padat terlebih dahulu, maka secara otomatis karena material A lebih padat massa jenisnya, otomatis dia akan berada di posisi bawah dan material B itu membeku belakangan. Maka secara massa jenis kan berarti material B itu lebih ringan, maka material B ini berada di atas material A ketika padat. Oke, selanjutnya kita akan membahas diagram yang ini ya, lanjutan dari yang tadi. Nah, di sini kita dapat mengetahui beberapa informasi, di antaranya yaitu ini di sini A 100%. Itu maksudnya adalah ketika berada di titik ini, maka dapat dipastikan komposisi materialnya itu terdapat A 100%. Begitupun juga yang di sini, ketika ada di titik ini, maka dapat dipastikan kandungannya itu memiliki B 100%. Oke, sesimpel itu ya. Nah, di sini ada temperatur cair B 477 derajat Celcius. Dan di sini ada temperatur cair A sekitar 1000 derajat Celcius. Nah, dan ini adalah garis solidus dan yang ini adalah garis liquidus. Oke. Nah,
Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan garis solidus dan garis liquidus? Oke, saya akan menjelaskan menggunakan contoh di sini yang sudah saya buat garis. Nah, anggap saja kita berasumsi bahwa di garis ini ternyata memiliki komposisi A sebanyak 60% dan komposisi B, material B sebanyak 40%. Oke, di mana sih angka ini? Kenapa ada 60%? Oke, tadi kan sudah saya jelaskan, ketika ada di titik ini, maka memiliki kandungannya A itu 100%, dan di sini B-nya itu 100%. Nah, kan kalau semakin dekat dengan A, maka komposisi A itu kan semakin banyak. Nah, kalau bisa dilihat, garis ini, itu yang terpendek itu kan ke arah material A ya, maka dapat dipastikan material A itu memiliki kandungan yang lebih banyak daripada material B. Sebenarnya ini bisa diketahui gitu berapa hitungan pastinya, angka pastinya, dengan cara menggambar grafik ini dengan menggunakan penggaris yang berskala gitu. Misalkan ya skalanya terukur gitu, jadi kita bisa mengetahui kandungannya. Misalkan kalau ada di sini itu berapa A-nya. Terus kalau misalkan di sini B-nya itu ternyata kan lebih banyak gitu, nya itu berapa. Itu bisa diketahui kalau kita menggambar grafik ini dengan skala ukuran yang benar gitu. Oke, berarti kita anggap di sini A-nya itu 60% ya dan B-nya 40%. Nah, oke lanjut. Ketika material dengan komposisi ini dipanaskan sampai dengan menyentuh garis ini, garis liquidus. Nah, itu ternyata ada di suhu 924 derajat Celcius. Maka dapat dipastikan ketika menyentuh garis liquidus, material tersebut akan mengalami 100% liquid, atau material tersebut sudah cair sebanyak 100%. Oke, jadi garis liquidus ini adalah batas cair 100% suatu material dengan komposisi sekian ya. Begitupun juga garis solidus. Ketika material dalam kondisi cair, nah terus suhunya itu turun sampai dengan 616 derajat Celcius, maka dapat dipastikan ketika sudah menyentuh garis solidus ini, material tersebut yang berada di suhu sekian akan mengalami pembekuan gitu, akan mengalami solid itu sebanyak 100%. Oke. Nah, terus pertanyaannya gimana kalau suhunya itu berada di 793? Berapa sih persentase pembekuannya? Nah, kalau di sini kan tadi 100% ya, sudah jelas. Ketika menyentuh garis liquidus akan mengalami 100% cair liquid, dan di sini juga akan mengalami 100% pembekuan gitu. Nah, kalau di 700 itu berapa? Apakah lebih banyak pembekuannya atau ternyata pembekuannya itu sedikit gitu? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa menggunakan metode levelur. Oke. Nah, dengan cara menarik garis seperti ini, garis lurus, hingga menyentuh garis solidus dan menyentuh garis liquidus. Oke, jangan berlebihan, jangan juga kurang gitu di sini. Harus pas dengan garis ini. Nah, ketika sudah didapatkan seperti ini, garis seperti ini, maksudnya gini nih. Ini kan dari titik ini ke sini itu ke garis liquidus itu lebih pendek dibandingkan dengan dari titik ini ke garis solidus. Maka dapat dipastikan tingkat persentase yang mendominasi pada temperatur ini kan lebih dekat dengan garis liquidus. Maka pada saat temperatur sekian itu akan lebih banyak liquidnya dibandingkan dengan solidnya, atau dengan kata lain
pada saat temperatur 793 ini, pembekuannya itu masih sedikit dibandingkan yang cairnya gitu. Anggap kita berasumsi bahwa di sini di suhu ini itu ternyata 70% masih liquid dan pembekuannya itu masih cuman ada 30%. Nah, anggap saja seperti itu ya perbandingannya. Untuk sebenarnya bisa untuk mengetahui berapa persentase secara pasti. Cuman kan saya menggambar grafik ini tidak menggunakan skala yang benar gitu. Maka saya hanya bisa berasumsi gitu bahwasanya di sini ya ini kan kelihatan lebih pendek, berarti lebih banyak gitu. Nah, tadi kan diketahui pembekuannya itu ternyata masih 30% gitu. Jadi di titik ini itu pembekuannya masih sekitar 30% gitu. Dan sisanya itu masih terdapat liquid sebanyak 70% gitu. Oke, segitu aja ini ya penjelasan dari diagram ini, sangat simpel ya. Oke, di sini penjelasan lanjutan mengenai diagram fasa biner ya. Yang selanjutnya, seperti biasa di sini terdapat beberapa informasi yang bisa diketahui. Ini sama seperti yang tadi ya. A 100%, B 100%, ini ada garis solidus, ini ada garis liquidus. Cuman yang membedakan dari grafik ini, di sini sudah muncul alfa ya. Di alfa ini munculnya di sini. Nah, saya akan menjelaskan tentang fasa-fasa apa saja sih yang hadir gitu. Di antara ini T1, T2, T3, T4 dan kira-kira bagaimana sih gambar mikrostruktur gitu yang ada pada titik-titik tersebut ya. Oke, yang pertama di sini ada garis ini, garis pertama ini ya, dimana terdapat T1, T2, T3 dan T4. Oke, yang paling pertama T1. Nah, T1 ini temperatur 1 ya, itu berada di atas garis liquid. Maka secara otomatis dapat dipastikan bahwa di sini masih liquid gitu ya. Dan mikrostruktur yang tergambar juga seperti ini kurang lebihnya ya. Garis-garis hanya garis-garis gitu. Ini kondisinya larut sempurna dalam keadaan cair ya di sini. Nah, terus yang kedua di sini ketika temperatur turun hingga ada di titik T2 ini. Nah, untuk menentukan fasa yang hadir itu sebenarnya mudah, tinggal kita tarik garis ke kiri, dia menyentuh apa? Di sini kan menyentuh alfa. Ya berarti fasa yang hadir nantinya alfa. Nah, selanjutnya tarik garis ke kanan, menyentuh garis liquid. Berarti fasa yang hadir nantinya juga liquid. Nah, jadi yang hadir itu alfa plus liquid gitu. Mudah kan? Nah, terus mikrostruktur yang tergambar itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ada alfa, masih ukurannya masih kecil ya di sini. Karena ketika kita melihat di sini juga ini dominannya itu masih liquid ya dibandingkan dengan alfa. Ini karena garis yang terpendek itu yang dekat dengan liquid. Nah, selanjutnya ketika temperatur tersebut makin turun hingga di sini T3, kita tarik garis lagi ke kiri untuk mengetahui fasa yang hadir ya. Ini fasa yang hadir itu ada alfa dan tarik garis ke kanan ada liquid. Berarti sama ya kayak T2, alfa plus liquid. Nah, cuman di sini yang membedakan gambar dari mikrostrukturnya itu alfanya itu ternyata membesar ya. Di sini alfa membesar dan di dalam alfa ini mengandung unsur material B di dalamnya. Nah, ketika membesar ini maka alfa itu akan membentuk alfa baru di sini yang kecil. Nah, oke, selanjutnya ketika temperatur tersebut semakin diturunkan gitu sampai ke keadaan yang ini T4. Nah, di T4 ini sudah memasuki area solidus ya. Berarti dapat dipastikan bahwa
T4 ini sudah 100% solid ya, sudah 100% solid. Nah, dimana si alfa yang ini tadi akan semakin membesar. Nah, sehingga gambarnya itu akan seperti ini kurang lebihnya. Dan ini itu 100% solid alfa ini, karena di sini kan ada max B dalam alfa. Jadi apabila di sini kita komposisinya itu ada di sini, titiknya ada di sini, kan ini garis maksimal B, maka dapat dipastikan bahwa di sini itu hanya terdapat alfa saja, belum terdapat B, karena di sini B-nya itu udah maksimal itu di garis ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram yang penurunan kelarutan. Nah, oke. Saya akan menjelaskan perbedaannya itu ketika pada diagram ini ada penurunan kelarutan dari alfa ini ya. Nah, kita langsung saja ambil contoh ya. Nah, di sini ada kondisi B2 dengan kondisinya itu alfanya itu ternyata 2% ya. Nah, semakin ini kan semakin besar. Nah, di sini puncaknya ada di B1. Alfanya itu ternyata 10% ya. Nah, terus di sini ada garis hijau, terus T4. Nah, T4 di sini fasa yang terjadi itu ada apa aja? Tarik garis ke kiri kan ini membentuk alfa, dan di sini ke kanannya itu B, berarti fasa yang hadir itu alfa plus B kan. Nah, terus yang di T5 juga sama, ini alfa plus B. Nah, cuman yang membedakannya di sini di gambar mikrostrukturnya. Nah, pada T4 itu di sini ini kan terlihat jelas gitu ya. Persentase alfa ini masih sangat banyak, cukup banyak persentasenya dibandingkan dengan yang T5. Maka dari itu gambarnya seperti ini. Ini alfa itu masih cukup besar ya, masih cukup besar. Nah, ternyata di dalam alfa itu terdapat B, di pinggirannya itu terdapat B. Oke, nah contohnya seperti ini kurang lebih gambarnya. Di sini ada B ya. Nah, tapi ketika temperatur diturunkan hingga ada di titik ini, nah itu ternyata si alfa ini mengalami penurunan kelarutan ya. Nah, ketika suhunya semakin turun, maka otomatis alfanya juga, kelarutan alfa juga menurun. Nah, maka yang tadinya B itu yang terdapat di dalam alfa, kan ketika semakin turun suhu, maka jarak atom pun akan semakin berdempetan gitu. Nah, yang terjadi ketika atom semakin berdekatan, nah B yang ada di dalam alfa ini otomatis keluar bergabung dengan B yang ada di sini, ya B yang sebelumnya ada gitu. Sehingga alfa di sini mengecil. Nah, pada grafik juga tergambarkan kan di sini. Kondisi alfa itu, kelarutan alfa itu memang mengalami penyusutan gitu tuh. Semakin mengecil di sini 2%. Nah, maka yang tergambarnya juga akan seperti ini gitu. Oke. Semoga dapat dipahami. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari diagram yang ini ya. Oke. Nah, di sini terlihat jelas ya perbedaannya. Di sini mulai terdapat beta. Nah, untuk fase yang hadir juga ini ada daerah sini ada alfa plus liquid, di sini ada liquid plus beta, di sini ada alfa plus beta. Oke. Nah, maksud dari garis ini, nah ini adalah batas kelarutan alfa di dalam beta ini di sini. Jadi kalau sudah memasuki ini udah semuanya beta gitu. Tidak ada lagi alfa. Nah, ini itu batas kelarutan alfa di dalam beta, dan ini pun sebaliknya ya. Di sini adalah batas kelarutan dari beta pada alfa gitu. Oke. Nah, terus garis horizontal ini dia adalah garis eutektik.
eutektik itu, nah ini di sini nih, eutektik itu pertemuan antara ini dinamakan dengan eutektik. Tapi untuk kondisi seperti ini, jika kalian melihat seperti ini, di sininya liquid, terus di sini ada garis seperti ini dinamakan eutektikum karena di sininya liquid. Jadi yang asalnya liquid bertransformasi menjadi dua fasa solid itu dinamakan eutektikum. Oke. Nah, fenomena yang terjadi ketika ada di titik eutektik ini, yang asalnya liquid itu ketika menyentuh garis ini maka dapat dipastikan ya langsung menjadi solid. Itu yang asalnya liquid akan menjadi serempak menjadi solid 100% pada suhu di sini ya tentunya. Nah, tidak ada transformasi yang terjadi karena ini grafiknya seperti ini, maka dari liquid langsung menjadi solid karena tidak ada, sekali lagi karena tidak ada transformasi. Kalau ini kan ada transformasi gitu, dari liquid bertransformasi dahulu beberapa persen liquid, berapa persen solid gitu. Tapi di sini hanya langsung dari 100% liquid menjadi 100% solid. Nah itu dinamakan eutektik. Oke. Nah, untuk gambar dari mikrostrukturnya itu seperti ini. Dia cuman ada dua fasa yang hadir ya. Yang tampil itu dua fasa, beta dengan alfa ini. Beta, alfa, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, seperti itu ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Dan mungkin cukup sekian penjelasan singkat untuk yang terakhir ini, diagram terakhir ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan gitu. Oke, terima kasih.